oleh Joy atau oleh Tamus untuk game yang kedua kali ini. Dan ini dia gamenya, dimana yep benar kata Kalius, Karamel yang akan menggunakan Joy for this game, and our international partner for this season is Olim Trade. So to try your hand in the financial arena, guys, use the arena code on Olim Trade to get a 30% bonus on your first deposit. Back to the Land of Dawn again, dimana Vival udah membuka satu buah retributions-nya. Di sisi lain, Hilda dan juga Tamus di sana akan beradu mekanik tiada henti. Pastinya Vivian juga udah mulai terdeteksi dengan Iron Hook-nya, pasti akan ada pola permainan ganggu ke area jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Karamel. Dan bakal coba untuk di follow up. Nih punya chance lebih besar juga untuk clearing terhadap wave minion dengan cepat melalui letupan Magic Shockwave dan juga Angry Gloom yang dia miliki. Di area sisi bottom lane masih cukup aman ya, walaupun kalau ngomongin match up Chell dan juga Cincau ini unik pastinya. Chell mungkin agak sedikit terseok-seok ketika belum masuk level 4. Cincau punya kapabilitas untuk clearing wave minion cepat, dan ini yang harus diperhatikan juga oleh seorang Chell untuk bisa survive di area sisi god lane. 12 roamer udah mulai mengisi area objektif rumputan. Vival bakal coba lagi membaca. Quad Shadow udah mulai ditebar di area top lane. LW terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Fumi Echo. Karamel bakal ikut serta memberikan damage-nya, memukul mundur ke area Fumi Echo agar mendapatkan space dari LW-nya, mengamankan satu wave minion yang hadir di area top lane. Udah ada Tough Boots yang digampang lethal dengan banyaknya sisi yang hadir dari Bigetron Era, dan juga Warrior Boots dari LW pastinya yang memang nantinya bakal diutus untuk terus berada di area depan dari GPX Basreng. Memang kalau dari segi level 1 ya, Tamus itu kan kuat banget ya kan, Pi. Tapi kalau udah level 4 kayak gini sebenarnya Hilda juga benar-benar ngeselin. Terutama dia tuh bisa masuk ke rumput dan mengaktifkan pasifnya, Pi. Itu membuat darah dia kan juga bertambah. That's why ini sampai dia harus sharing lane juga biar Funinya level 4 supaya nantinya kita bisa kontes gitu loh untuk di segi turtle. Dan memang lihat betapa ngeselinnya nih kecoa kuning kita dengan adanya Electrify Page. Tapi ternyata Vival Retribution yang lebih on point, bahkan Karamel ter-take down. First blood masih didapatkan, dan Tal juga harus hilang, bahkan Cincau tipis banget darahnya. Tapi gila, Funi ternyata langsung membalaskan dendam junglernya, karena jungler ditukar jungler. Yes, 1-1 ya, 2 tukar 1 lebih tepatnya. Tapi lihat LW bakal coba untuk mau lebih. Udah ada Vivian juga, Majik dia mantap mengarah ke LW, bakal di dengan ada Fumi Echo. LW yang tadinya masih bisa selamat justru harus hilang begitu saja. Meanwhile di area bottom lane, Flicker udah dikeluarkan begitu saja oleh seorang Tal, bakal di follow up lagi dengan area 1. Buat Divine Judgment masih ada Blade of Order, namun nampaknya perjalanan pulang dari Cell masih terbendung dengan area 1 buat damage. Race Apathy yang on point bakal coba di follow up Kalius. Itu darahnya literally 1, Pak Produser. 1 karena darahnya udah benar-benar gak kelihatan lagi hilang. Benar-benar kalkulasi yang apa ya, dibilang beruntung, mungkin beruntung, tapi ya mau gimana namanya juga damage-nya masuk semua seperti tadi yang membuat Chell pun still survive kayak tadi. Dan memang pergerakan dari BTR Era di game yang kedua ini benar-benar lebih agresif lagi di early game-nya, yang membuat mereka sih benar-benar gak mau ngasih kendor, gak mau ngasih nafas buat teman-teman dari GPX Basreng. Bahkan mereka saat ini leading 1.300 gold untuk dipimpin sama Bigetron Era di menit yang ketiga ini. Dan ini ada fun fact-nya ya, kawan jadi lawan. Fumi Echo pernah berada di tim GPX Basreng bersama dengan Funi, Ele, Sky, Earl, dan juga Cincau. Ini generasi pertama dari GPX. Banyak banget ya yang kawan jadi lawan ya untuk season 7 kali ini. Kita udah lihat juga di mana dari teman-teman Bigetron Era melakukan satu buat team fight yang memang menyulitkan pemain-pemain dari GPX Basreng. Terlihat banget dengan adanya kill count yang berhasil didapati. Ini mempengaruhi dari perekonomian juga yang dipegang kendali oleh teman-teman Bigetron Era. Tapi lihat di area top lane sudah ada satu buah setupan. LW bakal coba dipukul mundur oleh seorang Fumi Echo. Karamel juga mengurungkan niat ya. LW nggak mau ambil resiko, dia harus kontribusi ke area Turtle. That's why dia harus pulang dulu. Dan Turtle udah mulai di-poking. Efek Divine Judgment juga dikeluarkan begitu saja. Vivian masih bisa bertahan, tapi Cincau yang menggunakan Faded Ice Strikes yang membuat 3 pemain dari GPX Basreng harus mundur ke area belakang. Oke, meledak lagi. Viviannya langsung tertekan begitu saja. Bahkan Karamel karena udah nggak ada di sana Bloody Hunt, dia bisa dengan cukup bebas untuk menggunakan Rhythm of Joy-nya
agar dia bisa untuk mengumpulin stack 4 stack baru nanti cooldown dari Electrifying Beast juga udah selesai. Cini mencoba untuk mundur ke arah belakang, sayang sekali nggak connect tadi Rhythm of Joy, di mana Fumi Eko yang sendirian di depan mencoba untuk menghalau, bahkan adanya combat ritual ditambah lagi Power of Whiteness menuju ke arah Karamel yang membuat Karamel mundur. Tapi lihat dari bottom lane, pertikaian cukup sengit. Cincau harus tumbang, pada Rex dikeluarkan yang membuat distractions tersebut memberikan space untuk Vival menempatkan retributions ya. Dan udah ada satu buah Hunter Strike juga yang di kantongnya oleh Vival. Nantinya mobilitasnya akan enak, penetrasi damage dari Shadow kirinya juga perlu diperhatikan dari arah Vival itu sendiri. Dan Gold Shield sudah mulai hilang di area bottom lane. Cincau harus sedikit kewalahan nampaknya ketika berhadapan dengan Chell yang memang udah masuk level ke-7 juga. Tapi kalau bingung sih, Pi. Apa tuh kok? Tadi ada lapo-lapo open kan padahal. Oke, Cincau kali ini Darkening Chaos Assault. Sakit banget Chell. Bisa men-take down dengan cukup cepat. Apalagi ternyata Iron Hook-nya connect menuju ke arah orang yang tepat. Karamel tidak bisa bertahan di Bloody Hunt. Digigit sang kecoa kuning. Gokil sih, Karamel harus hilang yang coba untuk berusaha kasih ya damage tambahan ya. Ngasih sedikit pemukulan mundur. Namun ternyata Vivian yang berhasil tarik ke area satu pemain tadi membuat dari sisi Chell masih bisa survive karena kalkulasi ya dari penggunaan Barrel of Order-nya 2 untuk Nothing di area bottom lane. Chell juga berhasil nge-secure karya objektif Tara, tapi Shadow Kiru solo kill dari Vival mengerah ke arah seorang Funi yang belum bisa untuk survive di area mid lane. Wah, ini bencana sih karena gold lead makin lumayan cukup jauh ya, di menit ke-6 bedanya 3 ribuan. Ya. Bikin Era saat ini benar-benar mimpin tempo, terutama Franco itu adalah hero yang enak banget kalau memang timnya lagi leading. Dia bisa megang bush-nya, dia bisa pick off siapapun karena memang pastinya level dan juga darah. Nih lihat ya, damage-nya tuh udah pasti lebih gede daripada lawannya. Itu yang membuat setiap kali dia nge-pick off lawan, kayak chance untuk dapetin point kill itu gede gitu loh. Itu yang membuat enakan dari Franco. Sedangkan Kaja ya dengan losing condition kayak gini. Nah ini nih, Divine Judgment menuju ke arah seorang Vival, tapi masih ada Quad Shadow. Masih bisa dijuk, balik masih bisa lagi mundur, tapi Tol masih bisa coba untuk keluarkan field guard depan. Iron Hook-nya belum terkena target sasaran, tapi Funi bakal coba untuk memberikan distraction. Letupan Angry Gloom-nya masih belum cukup menyakitkan pemain-pemain Bigetron Era yang sedang berkumpul. Di sini posisi GPX dalam posisi yang tidak diuntungkan, lebih tepatnya dua outer turret mereka hilang. Objektif Turtle juga kembali diakuisisi oleh pemain-pemain dari Bigetron Era yang dimana ini akan lebih nge-boost lagi keuangan yang dia dapati di menit ke-7 menuju 8 di area bottom lane. Bakal coba untuk di backup terlebih dahulu dari seorang Cini untuk menjaga outer turret yang dimiliki oleh mereka. Udah mulai kedatangan tamu lagi nih, dua pemain dari Bigetron Era. Atau nggak mau ngambil resiko, coba untuk mulai mundur ke area belakang terlebih dahulu. Yang tadi Kolis bahas ya, karena kalau dengan adanya lapu-lapu, menurut Kolis lapu-lapu juga hero sustain, dia bisa nembus ke backline ngincer ke arah tadi belum kelihatan Farsha kalau nggak salah. Buat LW ya? Kan. Buat LW, dia nge-pick lapu-lapu mungkin buat ke arah Chell-nya juga. Karena dari Farsha last pick kan, jadi nggak kelihatan kan. Untuk dari teman-teman Bigetron Era. Iya sih, karena bisa ngasilin sisi juga ya. Karena Peter Airstrike juga ditembakin. Paul juga nggak bisa nahan sih, ini udah. Walaupun tukar Vivian untungnya didapetin sama seorang Funi ya. Funinya ini udah lumayan cukup utility-nya ini udah lumayan cukup ngeselin. Karena dia pastinya udah ada Ice Queen 1 dia. Nah, itu dia. Udah ada Ice Queen 1 ya. Dari Funi udah mulai terasa efek slow-nya. Di sisi lain juga Funi baru terpick off satu kali. Setidaknya bisa menutupi sedikit kerugian dari teman-teman GPX nantinya dan bisa jadi andalan untuk kasih efek slow, menyulitkan pemain-pemain dari Bigetron Era yang belum hilang center turret GPX. Mereka udah mulai berani untuk menginvasi jungle yang dimiliki. Quad Shadow belum mulai digocek kanan kiri, Konsil mulai diaktifkan, namun ternyata Tol masih belum bisa menargetkan penarikannya. Tapi Vival bakal coba lagi digocek, damage start masuk begitu saja, bakal coba lagi di follow up dengan satu buah Shadow Kiru untuk berikan gocekan mautnya. Namun lihat, Vival belum bisa selamat dengan damage yang diberikan oleh seorang Cincau. Killing spree datang dari seorang Fumi Eko yang memberikan backup-nya dari belahan bagian atas yang membuat GPX Basranks harus kehilangan Tol dan juga Vival. Tapi Karamel lagi-lagi menjadi jawaban dengan damage yang diberikan oleh seorang Chell 2 tukar 1 Kolius. Wow, karena Karamelnya gak nyangka sih harusnya tuh Chell ada bersembunyi di area rumputan sana. Dan memang dia juga ngelihat tadi Rhythm of Joy itu udah selesai digunakan. Jadi dia gak bisa loncat terlalu jauh lagi dari Karamelnya. That's why Darkening Chaos Assault di waktu yang sangat amat tepat dari seorang Chell. Yes, ini Lordnya udah mulai hadir. Akankah seperti dengan game yang pertama ya, dimana tarik ulurnya dapet banget.
Buying time-nya benar-benar dapat banget, tapi Fumi Eko bakal coba untuk kasih distractions. Mukul mundur tol. Satu buah Athena Shield ngebawa Lunox. Ini satu buah poin plus juga untuk penetrasi karya Lord Pit. Karena lihat extraction sudah dikeluarkan, tapi damage leputupan dari Fumi benar-benar sakit banget. Dan bahkan last hit-nya mengarah ke arah Sorachini membuat tidak tumbang. Unstoppable datang dari seorang Chell dan masih bisa bertahan nampaknya dari 4 pemain teman-teman Bigetron Era. Itu bisa jadi initiate yang bagus ya, walaupun ini kan Lord yang pertama, tapi kalau dia dapetin ke arah Chini tadi, itu adalah point kill yang amat sangat penting tadi dari Funi. Makanya damage dari Funi juga udah lumayan sakit. But the problem is ketika Vivian masuk, dia malah dapetin lagi 2 hero di sana. Itu yang membuat Bigetron Era malah jadi untung, karena 2 hero dari Gapex Basreng ter-take down, mereka dapetin Lord. Jadinya tuh Bigetron Era saat ini bakal mencoba untuk memberikan pressure lebih besar lagi, terutama beda goldnya sekarang 5.000 di menit yang ke-10 ini. Otomatis dari Gapex Basreng harus bermain secara defensif. Dan Kaja yang menjadi kesulitan nih, karena kalau dia mau pick off dari teman-teman BTR Era, itu nggak bisa di instant kill, Pi. Karena perbedaan level, perbedaan item. Ya, udah mulai terasa banget ya kalau dari sisi perbedaan itemnya, ditambah lagi Chell di sini benar-benar belum ter-pick off juga. Fumi Eko masih bisa selamat dan Gapex Basreng nampaknya harus kehilangan semua inner turret mereka dari area teamfight yang terjadi. Lordnya bakal dibiarin sendirian terlebih dahulu, Kolius. Oke, tapi dia Gradihan langsung digigit begitu saja. Tal ternyata yang baru mau masuk rumput tidak bisa bertahan. Again, Gapex Basreng saat ini mereka kekurangan hero yang bisa untuk open map. Dari AW mungkin dia bisa pakai Molten Sight-nya untuk open map, tapi tadi posisinya bukan hal yang baik. Bahkan tadi Ring of Order dari Kaja pun dari Tal kayaknya belum bisa untuk menggunakan open map-nya. Dan kali ini mereka pun sukses untuk mendapatkan beberapa objektif. Inner middle turret yang penting pun sudah dihancurkan. Dan bahkan Karamel yang mungkin diduga bisa mengobrak-abrik line up belakangnya cukup kesulitan ya dengan hadirnya Sisi sebetulnya dari teman-teman Bigetron Era. Bloodhound-nya itu mengganggu banget. Fumi Eko juga bisa banget untuk menghadirkan hasil damage tersebut dengan adanya damage yang diberikan. Tapi teman-teman Bigetron Era masih menolak untuk mundur ke area belakang. Black Shoes sudah mulai dikeluarkan gitu saja. Fate Red Astrix hanya memberikan teori ancaman supaya Gapex Basreng gak terlalu maju ke area depan untuk memukul mundur dari teman-teman Bigetron Era. Dan Magic Sentry di sini bakal dimaksimalkan sih buat teman-teman GPX melihat posisi dari pemain Bigetron. Tapi dengan Shadow Kirunya mencoba untuk mengincar ke arah Cincau. Cincau satu pada terakhir masih bisa survive. Itu surprise attack yang sayang sekali memang belum bisa untuk mendapatkan poin kill-nya. Pada game ini benar-benar mereka dikandangin di base mereka sendiri dari Gapex Basreng, gak dikasih keluar. Ya sih, udah benar-benar terisolasi. Tapi nampaknya mereka bakal menolak untuk isolasi. Konsil dibalaskan dengan Konsil. Udah satu penarikan dengan satu body Divine Judgment. Space Astrix keluar begitu saja. Namun Cincau masih bisa selamat dengan adanya satu buah hentakan flicker. Dari tim fight yang terjadi hanya jual beli resort saja. Tidak ada korban jiwa yang berjatuhan dari tim fight di area Purple Buff. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk melihat lebih jauh lagi game yang kedua ini. Kalian bisa langsung cek juga Instagram dari RUG Official Store untuk kursi gaming para gamer sejati. Dan ini menjadi mahal, Pi, karena kenapa? Divine Judgment beberapa detik ke depan, bahkan di atas 20 detik kan. Itu bakal cooldown, dan ini ada Lord ya. Dengan adanya Lunox, ya mereka dapetin lagi Preload. Yang memang sayang sekali itu tadi Konsilnya mungkin initiation Konsil bagus dari Tal, tapi Vivian memberikan informasi bahwa Konsil Kaja datang. Itu yang membuat Chell tadi langsung mundur, dan Talnya ternyata kepancing sama Vivian yang ada di depan matanya. Vivian tadi kan ya dia ada hero time damage dari teman-teman Gapex Basreng belum cukup untuk take down Vivian. Jadi Divine Judgment-nya keluar cuman buat narik Roamer, bahkan Vivian juga nggak ke take down, dan ini sekarang ketarik, digigit begitu saja. Ternyata Karamel langsung bonyok. Satu tetes saja membuat Karamel tinggal satu bar darah terakhir, kawan-kawan. Udah sejahat itu damage yang dikeluarkan oleh seorang Chell ya. Apakah dengan Lord yang kedua ini bisa jadi jawaban buat teman-teman Bigetron Era untuk melakukan end di game yang kedua? Karena lihat Fumi Eko bakal coba untuk mulai memukul mundur. Lord yang kedua automatically jump in ke area base turret yang tak terselamatkan lagi. GPX akan disulitkan untuk memukul mundur pemain-pemain dari Bigetron Era lebih tepatnya. Dan dengan hadirnya Funi, sebetulnya ini bisa jadi salah satu tumpuan GPX untuk meng-clear secara cepat dari sisi wave minion yang bakal dikeluarkan gitu saja. Chell Ring of Order dibuka hanya untuk memberikan distractions, dan gak ada satu buah Iron Hook yang bisa menarik area hero yang dimiliki oleh GPX. Oke, tapi semua base hancur. Mereka masih mencoba untuk menggempur
teman-teman dari GPX Basra yang bahkan Vival dengan lincahnya pindah-pindah talnya, hampir aja burungnya ketarik, tapi untung aja masih bisa gocek-gocek sedikit, tipis tadi kena bulunya Kaja aja, untungnya belum ketarik, tapi ini dia talnya menggunakan divine judgment ke orang yang salah. Vivian, dia punya immortal, malah ternyata talnya pun tumbang. LW juga tidak bisa bertahan. Ini mimpi buruk karena ternyata Winter Trajan mencoba untuk melindungi dirinya, tapi Karamel hilang. Walaupun Vivian tumbang, tapi base-nya terbuka lebar. Muni tidak cukup untuk melakukan defensif, dan di mana BTR Era 2-0 memenangkan match terpenting.